إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وفوره ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Assalamualaikum warahmatullahi خصوصا wabarakatuh. ولجميع الأولياء من مشارق Alhamdulillah الأرض wassalatu والبحر، wassalamu ala Rasulillah wal خصوصا Syekh Allahumma Syarif sholli wa Hidayatullah sallim ala sayyidina وخصوصا Muhammadin wa Ki ala alihi Bagus wa sahbihi Kara ajma'in. Zainal Amma Abidin, ba'du. وخصوصا جميع أستاذنا ومشايخنا، خصوصا Habib Muhammad bin Syekhoni bin Yahya wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatina bi ulumihi wa barik lana bi ulumihi wal musannif hadzal kitab Wasiyatul Mustafa li Ali ibn Abi Thalib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu, tidak mau masuk malaikat kemana, baitan, ke sebuah rumah, fihi, yang di dalamnya tasawiru, ada gambar penyerupaan, au tamasil, atau permisalan makhluk Allah, au akin, atau orang yang berani, liwalidayhi, kepada kedua orang tua, au baitun, atau memasuki sebuah rumah, la yadkhuluhu dhaifun, yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Maksudnya tamunya segan, bahkan takut kepada tuan rumah. Ya, mungkin karena perihal sepele, atau perihal karena kekurang nyamanan pada tuan rumah, atau kekurang perhatian tuan rumah atau pelayanan kepada tamu-tamunya. Atau juga bisa jadi tamu itu malu dikarenakan masih punya hutang kepada tuan rumah. Itu umpama. Tapi sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang mampu membukakan pintu rumahnya untuk para tamu-tamunya. Selanjutnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, Ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'ruf, hendaklah engkau berbuat kebaikan, walau ma'ash suflati, walaupun kepada orang yang hina sekalipun. Qala Aliyu, maka Ali bertanya, wa masuflatu ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang yang hina ya Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, alladzi idza wu'ida, yaitu orang-orang yang ketika diberi nasihat, lam yatta'id, maka tidak mau menerima nasihat itu, wa idza zuzira, dan bila dicegah, lam yang zazir, tidaklah mau dicegah, wala yubali, dan tidak peduli, bima qala, dengan segala ucapan, wa ma qila lahu, dan segala yang dikatakan kepadanya. Jadi orang ini bandel, diberitahu tidak mau, dicegah marah, kalau dituntun membelot, kalau didorong-dorong merasa risih. Maksudnya apa didorong itu? Ya, diberi support, diberi motivasi supaya bisa menjadi yang terbaik atau lebih baik lagi tentunya. Dikira begini begini. Padahal manusia itu ada kalanya perlu didorong, ada kalanya minta didorong. Itulah namanya saling memotivasi. Lanjut, qala ya Aliyu, wahai Ali, shadaqatu sirri, sedekah yang secara rahasia engkau berikan, tutfi'u ghadabar rabbi, adalah bisa meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala, mencegah murkanya, wa tajlibul barakah, dan bisa menarik berkah, warizqal katsira, dan bisa mendatangkan rizki yang banyak, wa bakir bisadaqah, dan bergegaslah untuk bersedekah, fa innal bala, maka sesungguhnya bala atau bencana yang zilu diturunkan, qabla bukuri, sebelum pagi-pagi benar, faturaddul qada, serta sedekah itu bisa menolak takdir atau qada buruk seseorang dari tengah langit. Ini pencegahannya maksudnya. Jadi menggunakan sedekah secara siri, secara rahasia. Kapan? Yaitu di waktu pagi benar. Lanjut pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali adalah, ya Ali, wahai Ali, tidak tasoddaqta, apabila engkau bersedekah, fatasoddaq, maka bersedekahlah, bi ihsani, dengan yang terbaik, ma indaka, apa yang kamu punya, dari segala yang kamu punyai, fa inna sodakota, maka sesungguhnya sedekah, luqmatin, sesuap atau satu suap, minal halali, dari barang yang halal yang kau miliki, ahabu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah,
min mi'ati misqalin, dari 100 kali lipat, min haramin, benda-benda yang haram yang engkau miliki. Jadi nilainya lebih baik 1 suapan daripada 100 suapan tapi dari barang yang haram. Wasodaqatu, dan bersedekah, tuqaddimuha, yang engkau dahulukan qabla mautika, sebelum kematianmu. Maksudnya ketika masih sehat kita bersedekah, itu afdolu, lebih utama, mimmi'ati misqal, daripada 100 kali engkau bersedekah, yatasoddaqu nabiha, ba'da mautika, engkau berikan sedekahnya itu ketika engkau sudah mati. Apa bisa orang mati memberikan sedekah? Ya maksudnya orang mati itu meninggalkan harta, kemudian hartanya tahu-tahu dibagikan, apakah dari keluarganya yang membagikan, ataukah dari anaknya yang membagikan, ataupun dari pihak-pihak yang terkait untuk membagikan harta warisannya. Qala Allahu ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, suatu hari akan ditampakkan kepada seseorang apa-apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Lanjut pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, wahai Ali, tasoddaq, bersedekahlah, ala mautaka, terhadap orang-orang yang meninggal di antaramu atau ahli kuburmu. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, qad wakala malaikata, telah mewakilkan para malaikat, yahmiluna sodaqatil ahya, yang selalu membawa sedekah orang-orang yang masih hidup, ilaihim, kepada ahli kubur atau mereka-mereka yang sudah meninggal. Fayafrahu nabiha, maka dengan sedekahmu itu bergembira ahli kubur tersebut dengan sedekah yang kalian berikan. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, dengan adanya pahala sedekah tersebut mereka lebih senang daripada ketika mereka hidup di dunia dengan kesenangan-kesenangan dunia. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara quburana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Kemudian ahli kubur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, ighfir lana liman nawwara quburana, berilah ampunan kepada orang yang telah menerangi kubur kami, wa basyirhu bil jannah, dan gembirakanlah ia dengan kabar surga sebagaimana mereka menggembirakan kami dengan sedekah-sedekah mereka. Jadi menurut keterangan ini, bahwa sedekah yang kita lakukan atas nama orang yang meninggal dunia itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, i'mal khalisan lillah, beramallah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalu, tidak akan menerima, illa man kana khalisan, kecuali orang-orang yang ikhlas, liwajhihi, karena Allah saja, karena mengharap ridha Allah semata. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa atau siapapun yang berupaya mengharapkan pertemuan dengan Sang Pencipta atau Tuhannya, ya, maka falyamal amala sholihan, maka beramalah dengan amalan-amalan yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mereka menyekutukan Sang Pencipta dengan suatu apapun dalam menyembahnya. Wallahu a'lam Al-Kahfi bimuradihi ayat bidzalik. 110. Amal soleh atau amal baik itu banyak sekali caranya, beragam. Bisa berhubungan dengan Allah langsung, bisa dengan berhubungan baik dengan sesama manusia. Itulah yang disebut amal soleh. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim, masih melanjutkan pada wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqallahu jannah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga. Qalat, berkatalah surga, ya Rabbi, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapakah aku diciptakan? Qala Allah Taala, likulli syahid, aku ciptakan engkau surga untuk orang-orang yang dermawan, wataqi, dan orang-orang yang bertakwa. Qalat, maka surga menjawab, raditu, saya ridho wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalatin nar, dan dikatakan bahwasanya berkatalah neraka, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapakah aku diciptakan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, qala likulli bahilin, engkau diperuntukkan untuk orang yang pelit, wa mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Qalat, kemudian neraka tersebut berkata, wa ana lahuma, saya cocok dengan orang yang memiliki kedua sifat tersebut. Sementara nasib kita bagaimana? Kita ini kan kurang-kurang ibadah, sedekah ogah-ogah. Bahkan ketika punya hajatan, belum sholat ngakunya sudah. Bulan puasa sahur di rumah, berbuka di rumah. Di kantor istirahat, masuk kantin makan pentol kuah, sudah kenyang bilang ucap alhamdulillah. Yang begitu pengennya sih masuk surga darul jannah. Lanjut, man khalafa hawahu, barang siapa yang menentang hawa nafsunya kanatil jannah, maka baginya adalah surga, ma'wahu, tempat tinggalnya. Waman atau ahawahu, barang siapa yang menuruti hawa nafsunya kanat jahannam, maka baginya jahannam, maswahu, tempat kembalinya. Itu tinggal pilih saja, mau kembali ke surga atau kembali ke neraka. Apabila orang yang meninggal adalah orang-orang yang mukmin, taat, yang tidak pernah melakukan syirik kepada Allah dan rajin beribadah serta bertobat dan tidak melakukan maksiat, maka wajib dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan surga adalah balasan baginya. Terus bagaimana nasibnya orang-orang yang happy-happy terus di alam dunia ini tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam Quran disebutkan, mereka itu nasibnya la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yamutu fiha wa la yahya, tidak bermutu banyak biaya, banyak menggerutu, merasa menderita. Hidupnya selalu merana kasihan dulu. Lanjut, ya Aliyu, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, ittaqi da'watas sahi. Wahai Ali, takutlah kepada seruan orang-orang yang dermawan. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang dermawan itu, mata asaro, apabila terpleset atau dalam kecelakaan, akhadallahu biyadihi, maka Allah Subhanahu Wa Taala selalu menolong dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Itulah sifat orang yang dermawan, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut wasiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman, barang siapa yang memberi makan orang Islam. Ini bab menraktir ini. Ini justru bab yang ditunggu oleh setiap orang. Bunyinya bagaimana? Man at'ama musliman bitibin, barang siapa yang menjamin makan seorang muslim bitibin nafsi, dengan senang hati, sehingga orang itu puas, yang dijaminnya puas, yang ditakdirnya merasa puas, makan semaunya, sepuasnya sampai kenyang, maka kata Allahu lahu, maka yang menjamin atau mentraktir itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala alfi hasanatin, sejuta kebaikan. Bayangkanlah Pak, Bu, kalau kita memiliki sejuta kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara traktir kawan, gara-gara traktir teman, gara-gara traktir tetangga, gara-gara traktir orang-orang yang membutuhkan kebaikan dari kita. Contohnya bos sama bos, cukong sama cukong, ataupun apalah namanya, ketemu sama kawannya di satu meja makan 5 orang, yang dipesan warna-warna, banyak, ada ikan bakar, ada pecel lele, ada kambing guling, ayam panggang, sop buntut, dan sebagainya, banyak, dan minuman macam-macam, tergantung selera. Namun setelah makan, alhamdulillah, tengok kanan tengok kiri, kira-kira siapa ya yang mau traktir nih ya? Yang satu meraba kantong, yang satu izin ke toilet, yang satu mengeluarkan dompet setengah. Pas kawannya nungging ngambil dompet, nggak kena-kena. Lalu akhirnya timbul niatan dari orang yang ikhlas, yang salah satunya adalah memang niat ingin menjamin kawannya. Maka mulialah orang-orang yang berupaya untuk memuaskan hati kawannya, sesama Islam mentraktir orang-orang Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man at'ama musliman bitibin nafsin, kataballahu lahu alfi hasanah. Barang siapa yang memberi makan seorang Islam atau seorang Muslim bitibin nafsin, dengan puas hati, maka Allah mencatat baginya 1 juta kebaikan. Wow, sangat luar biasa sekali pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa maha anhu alfi sayyiatin, wa maha anhu, dan dijanjikan leburnya alfi sayyiatin, 1 juta keburukan-keburukan, wa rafa'alahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan menangkat derajatnya alfa darajatin, 1000 derajat. Ya, dikasih 1 juta kebaikan, dilebur 1 juta keburukan, diangkat 1000 derajat. Siapa yang tidak mau? Ini amalan empuk. Wallahu a'lam bishawab.